Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Bu Guru Wati. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi kelas 7 IPS tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu dan siapkan buku catatan untuk mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan nanti. Sudah siap? Yuk, kita mulai. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu setelah kalian menyimak materi hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Sekarang coba kalian amati gambar yang tampil di layar kalian. Ada hutan, ada perikanan, ada kegiatan penambangan. Apakah menurut kalian gambar di atas termasuk potensi sumber daya alam di Indonesia? Oke, kita bahas dari potensi sumber daya alam Indonesia. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Air, tanah, udara, batuan, hutan, dan bahan tambang merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Sekarang kalian perhatikan potensi sumber daya alam yang pertama, yaitu sumber daya hutan. Indonesia memiliki potensi hutan yang sangat luas. Hutan yang luas tersebut masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Berikut gambar perbandingan luas hutan Indonesia dan dunia. Seperti yang dapat kalian lihat, Indonesia berada di urutan ke-8. Yang pertama ada Rusia, yang kedua ada Brazil, yang ketiga ada Kanada, yang keempat ada Amerika, yang kelima ada Cina, yang keenam ada Australia, yang ketujuh ada Kongo, yang kedelapan ada Indonesia, yang kesembilan ada Peru, dan yang terakhir ada India. Oke, next. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan permukiman penduduk. Selain hutannya yang luas, Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna yang sangat besar. Bahkan, diantaranya merupakan spesies endemik atau hanya dapat ditemukan di Indonesia. Berikut ini contoh spesies endemik yang ada di Indonesia. Apa saja fungsi hutan? Yang pertama, untuk menyimpan air hujan. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan tanah. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dan produk yang dihasilkannya. Oke, kita masuk ke potensi sumber daya yang kedua, yaitu sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Anak-anak, kalian perhatikan berikut peta persebaran hasil tambang di Indonesia.
Sekarang kita bahas bahan tambang satu persatu. Yang pertama ada minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Cadangan minyak bumi Indonesia terus berkurang seiring dengan pengambilan atau eksploitasi yang terus dilakukan. Bahan tambang yang kedua adalah batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun lalu. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, keperluan rumah tangga, pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi dan baja, industri kimia, dan lain-lain. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan. Berikut peta persebaran batu bara di Indonesia. Next, bahan tambang yang ketiga ada bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau atau Pulau Bintan dan Kalimantan Barat atau Singkawang. Bahan tambang yang keempat yaitu pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Verbek, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sepuku, Kalimantan Selatan. Oke anak-anak, sekarang kita bahas bahan tambang yang kelima, yaitu emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Tambang emas yang tersebar di Indonesia yaitu di Papua, Kalimantan Barat, Nangro Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke potensi yang kedua, yaitu tentang potensi kemaritiman Indonesia. Seperti yang kalian tahu, Indonesia merupakan negara maritim. Luas laut Indonesia mencapai 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Potensi sumber daya laut di Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga hutan mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Potensi kemaritiman yang pertama adalah perikanan. Sumber daya perikanan merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Jika dilihat dari sebaran potensi ikannya, terlihat adanya perbedaan secara umum antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Di Indonesia bagian barat, jenis ikan banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Sedangkan di kawasan Indonesia bagian timur, banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Anak-anak, berikut ini peta persebaran ikan di Indonesia. Next, kita bahas potensi kemaritiman yang kedua, yaitu hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, muara sungai, atau laguna. Hutan mangrove tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera,
pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Berikut ini peta persebaran hutan mangrove di Indonesia. Apa sih fungsi hutan mangrove itu? Yang pertama ada fungsi ekologis, yaitu sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut dan melindungi pantai dari abrasi air laut. Yang kedua ada fungsi ekonomis, berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Hutan mangrove ini dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis, seperti udang dan jenis ikan lainnya. Potensi kemaritiman yang ketiga yaitu terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Terumbu karang juga memiliki banyak manfaat, baik yang bersifat ekonomis, ekologis, maupun sosial ekonomi. Oke anak-anak, demikian materi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa jika kalian merasa video ini bermanfaat, tekan tombol subscribe, like, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.